Puji Tuhan, selamat sore bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang ada di tempat masing-masing. Pada hari ini kita mau menaikkan setiap pujian kita mau menaikkan setiap penyembahan kita kepada Tuhan, kita mau mengagungkan nama Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan pada sore hari ini. Mari siapkan hati kita masing-masing, kita mau angkat lagu yang berkata, "Ini hatiku menyembahmu." Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, turut campur tanganmu dalam hidup. Katakan hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Sekali lagi kita katakan lagu ini dari awal. Hati kami menyembahmu Tuhan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku. Haleluya Yesus. Amin Tuhan, kami mengasihi Engkau. Hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Haleluya Yesus, kami mengasihimu Tuhan. Haleluya Yesus. Ini hati kami Tuhan, kami bawa kepadamu Tuhan. Yesus, Engkau yang mengetahui isi hati kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mau menyembahmu, kami mau mengagungkan namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Ini sembah kami Tuhan, kami mengasihi Engkau Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak Yesus. Haleluya.
katakan, hatiku mengasihi-Mu Tuhan. Yesus, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku benar Tuhan. Hati kami mengasihi-Mu Yesus, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Dengan kasih Kristus, doa akan dibawakan oleh Tante Febri. Kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati hari ini, kami yakin dan percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah tengah minggu kami. Biarlah Tuhan pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah ibadah ini Tuhan boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Urapi kami, jamah hati kami, untuk kami boleh menikmati setiap hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Kami mulaikan ibadah ini dengan penuh ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita telah menyembah Tuhan, kita telah mengagungkan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita mau bergirang bagi Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan kita itu baik, dan Tuhan kita itu sungguh baik dan luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi kita katakan Allah itu baik. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan,
Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap pujian kita. Dan tiba saatnya kita mau lebih lagi menikmati kasih Tuhan, kita mau lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian telah haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau mendengarkan firman Tuhan saat ini. Sebelumnya kita mau menyanyikan pujian yang berkata, ku jadikan hati ini, haleluya Yesus. Kami mau bawa penyembahan kami ini Tuhan, kami mau bawa pujian kami ini hanya untuk Engkau Tuhan. Inilah hati kami Tuhan, kami rindu menikmati setiap kasih-Mu. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kamu jadikan hati kami Tuhan penyembah-Mu Yesus. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allah. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allah. Ku di hati ini lah rumah-Mu, di hati ini lah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada di hati ini, di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada di hati ini, di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada, senantiasa Kau pun ada, senantiasa Kau pun ada. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani firman Tuhan. Mari sama-sama jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya sore hari ini Tuhan, kami akan diberkati akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka. Kami siap dengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan, sore hari ini saya dapat kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini firman Tuhan saya ambil di dalam kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Dan firman Tuhan saya berikan judul dengan keuntungan orang beriman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
pastinya dalam setiap kehidupan kita, kita tidak mau yang mengalami namanya kerugian. Terlebih lagi bagi sidang jemaat, anak-anak Tuhan yang mempunyai usaha, yang mempunyai sesuatu yang dapat menghasilkan, pastinya dalam setiap kehidupan kita, kita akan memperoleh suatu keuntungan. Nah, keuntungan secara duniawi ini dapat kita lihat yaitu berupa berkat-berkat yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, apa keuntungan orang yang beriman? Kita akan lihat di dalam kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima berkata demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Suatu surat yang luar biasa diberikan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Pada waktu itu Rasul Paulus mengingatkan bahwa kepada jemaat yang ada di Roma supaya mereka tetap setia di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lewat judul firman Tuhan pada sore hari ini yaitu keuntungan orang yang beriman. Tadi saya sudah katakan bahwa setiap kita manusia yang mempunyai usaha, yang mempunyai sesuatu hal yang dapat menghasilkan, pastinya kita tidak ingin yang mengalami namanya kerugian. Pasti kita akan mengalami yang namanya keuntungan, memperoleh hasil sesuai dengan modal yang sudah kita keluarkan. Contoh saja, suatu perusahaan pastinya dia akan memperoleh dan berusaha semaksimal mungkin supaya usahanya lebih maju, supaya usahanya lebih baik, supaya keuntungannya lebih baik, maka dia memproduksi barang yang lebih bagus. Bahkan kalau bisa dia menggunakan kualitas-kualitas yang terbaik, baik dari itu sumber daya manusia juga. Nah, sama dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga ingin memperoleh satu keuntungan ketika kita hidup di dalam Tuhan. Amin. Jadi ketika kita hidup di dalam Tuhan, pastinya kita ingin memperoleh satu keuntungan. Ya. Yaitu apa? Ada 3 hal yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Yang pertama, apa keuntungan orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Yaitu hidup dalam damai sejahtera. Amin. Jadi inilah untungnya orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, bahwa dia hidup di dalam damai sejahtera. Di ayat pertama jelas dikatakan demikian. Sebab itu kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memperoleh satu keuntungan hidup beriman kepada Yesus, maka untungnya yaitu kita hidup dalam damai sejahtera. Dia yang berikan damai dalam kehidupan kita. Dia memberikan damai sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14, kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu.
Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu, ini untungnya kalau kita itu hidup di dalam Tuhan. Kalau kita beriman kepada Tuhan, ini untungnya hidup di dalam damai sejahtera. Karena apa? Damai sejahtera itu Yesus sendiri yang memberikannya. Bukan saudara kita, bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak-anak kita. Tetapi damai sejahtera itu diberikan oleh siapa? Diberikan oleh Yesus kepada kita. Amin. Karena firman Tuhan jelas katakan tadi, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, ya. Dan apa yang diberi dan apa yang kuberikan tidak sama seperti yang dunia berikan kepadamu. Jadi kalau kita mau cari damai sejahtera di dunia ini nggak ada, Bapak Ibu. Yang dapat memberikan damai sejahtera kepada kita adalah Yesus. Amin. Ya, jadi hanya Yesuslah yang memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-33. Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah sumber damai sejahtera, ya. Allah sumber damai sejahtera. Dikatakan di sini Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-33. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Jadi kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berjalan, itu damai sejahtera tetap terus ada dalam kehidupan kita. Dia menyertai setiap langkah kehidupan kita. Bapak Ibu, inilah untungnya kalau kita tetap beriman kepada Yesus. Ada damai sejahtera yang Dia berikan. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang Allah berikan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa keuntungannya orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Punya pengharapan. Amin. Ayat yang kedua, coba kita lihat di dalam ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Oleh karena kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan. Jadi orang yang hidup di dalam Tuhan, untungnya adalah dia mempunyai pengharapan. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Manusia kadangkala memberikan pengharapan kepada kita hanya sekedar mengucapkan kata-kata saja. Nanti kalau saya sudah berhasil, saya akan bantu kamu. Nanti kalau saya sudah sukses, saya akan ingat kamu. Tapi mana buktinya? Justru kita mendapatkan pengharapan yang mengecewakan. Tapi kalau Yesus yang berkata, aku akan memberikan kepadamu jalan keluar, aku akan memberikan kasihku kepadamu. Itulah pengharapan yang tidak mengecewakan. Bapak Ibu, kalau kita mau bandingkan di dalam ayat yang keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Setiap perjalanan hidup kita ini pasti ada ujiannya. Tapi bagaimana kita mau tetap terus menaruh pengharapan kita kepada Yesus. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 di situ jelas berkata bahwa Allah turut bekerja. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi suatu pengharapan di dalam Yesus ketika Allah menyatakan Dia turut bekerja dalam kehidupan kita. Itu suatu bukti bahwa Allah tidak pernah mengecewakan kehidupan kita. Jadi untungnya orang yang beriman hidup di dalam Yesus adalah memiliki pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Karena firman Tuhan jelas katakan, aku akan memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan, hari depan yang penuh dengan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan masa depan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari
tetap terus taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Amin. Ketika kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan, tidak akan pernah kita dikecewakan. Justru malah sebaliknya, kalau Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita, kita boleh melihat bagaimana karya dan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat 13 berkata demikian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita. Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 berkata demikian firman Tuhan, saya bacakan sekali lagi. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, jadi kita akan menikmati limpah-limpah, berlimpah-limpah. Maksudnya tidak pernah dikecewakan pengharapan yang kita miliki kepada Yesus. Yang ketiga, apa untungnya ketika orang beriman itu hidup di dalam Yesus? Yaitu dikaruniai dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, kita sudah mengikuti hari ketuangan Roh Kudus. Kita sudah menikmati hari Pentakosta. Bahkan kalau sampai hari ini pun, kalau Roh Kudus masih terus ada dalam kehidupan kita, itu merupakan satu keuntungan bagi kita ketika kita hidup beriman kepada Yesus. Di dalam ayat yang kelima, firman Tuhan jelas katakan dalam Roma pasal yang kelima ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Jadi kita akan dikaruniai oleh kuasa Roh Kudus. Nah, apa untungnya kalau kita memperoleh Roh Kudus? Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi ketika kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Karena firman Tuhan jelas katakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi banggalah kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah situasi hidup masa-masa pandemi seperti ini. Jangan pernah kita goyah, jangan pernah kita takut. Karena apa? Untungnya orang yang beriman kepada Yesus itu akan memperoleh damai sejahtera, akan punya pengharapan, dan di situ dikaruniakan Roh Kudus kepada kita. Nah, untungnya apa? Ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang terakhir, kita dikuatkan. Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi ketika kita dikaruniai Roh Kudus, kita dikuatkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini apa yang sudah kita dapat lewati? Hari ini pengalaman hidup apa yang kita sudah lihat cara kerjanya Tuhan? Kalau kita masih ada sore hari ini, kalau kita masih boleh menikmati hari ini, itu semua karena berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi jangan pernah ragu untuk tetap hidup beriman kepada Yesus. Jangan pernah kecewa. Ketika kita tetap hidup beriman kepada Yesus, 3 hal tadi sudah kita dapatkan. Bahwa akan ada damai sejahtera, akan punya pengharapan kepada Yesus, bahkan juga kita akan dikaruniai oleh Roh Kudus. Tidak usah takut. Sekali lagi, tidak usah bimbang, tidak usah cemas. Jalani hidup ini dengan penuh sukacita, karena setiap langkah kehidupan kita selalu dipimpin oleh Tuhan. Senyummu adalah sukacitaku. Amin. Mari kita berdoa, kita akhiri ibadah pendalaman Alkitab kita pada sore hari ini. Bapa yang baik,
Allah Roh Kudus yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Ketika kami hidup beriman tetap terus kepada Engkau ya Tuhan, kami tidak akan pernah kecewa. Kami tidak akan pernah takut, karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang memberikan pengharapan, Yesus yang memberikan damai sejahtera, Roh Kudus yang diberikan kepada kami. Kami dipimpin, kami dikuatkan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit dijamah di dalam nama Yesus, yang penuh dengan persoalan diberikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan, ketika kami beriman kepada Engkau, ada pengharapan yang luar biasa dalam hidup kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pendalaman Alkitab pada sore hari ini. Pemimpin pujian, singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu, bahkan juga seluruh sidang jemaat-Mu yang mengikuti rangkaian ibadah pendalaman Alkitab pada sore hari ini, diberkati oleh Tuhan Yesus. Suami, istri, anak-anak, usaha, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya kekasih-kekasihku, pulanglah membawa berkat damai sejahtera Allah, kasih karunia Allah, sukacita, penghiburan, penghentaran kuasa Roh Kudus menyertai kita semua sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suami, istri, anak-anakmu, diberkatilah rumah tanggamu, dan diberkati segala usaha pekerjaanmu, dan diberkatilah kesehatanmu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.